Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Bapak Muslimin, 2 Ibu Satiem, 3 Ibu Suri Kurniawati, dan keempat saya sendiri Ibu Suharti. Kami akan mempresentasikan modul 1.3 visi guru penggerak, di mana 1.3.A.5 ruang kolaborasi, yaitu pernyataan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja. Bapak fasilitator kita adalah Bapak Krisno Adi, SPD, MPD. Bapak pengajar praktek kita adalah Bapak Yunis Rahman, SPD, MPD, dan Ibu Rahajeng Dwi Kusumasari. Pernyataan prakarsa perubahan, berdiskusi dan berkolaborasi. Pertama, menentukan satu visi bersama. Kedua, menyusun satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi kelompok yang sudah disepakati. Dan yang ketiga, merancang satu rencana perubahan sesuai dengan alur Bagja menggunakan kanvas Bagja. Visi dari Bapak Muslimin MPD terwujudnya peserta didik yang santun, cerdas, dan bertakwa. Visi dari Ibu Satiem SPD mewujudnya siswa yang aman, berprestasi, dan berpribadi luhur. Visi dari Ibu Suri Kurniawati SPD terwujudnya siswa yang mandiri, terampil, dan berakhlak mulia. Visi dari Ibu Suharti SPD terwujudnya siswa yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, mandiri, cerdas, berprestasi, dan peduli lingkungan. Visi bersama mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, terampil, dan santun sesuai profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen dari visi bersama mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, terampil, dan santun sesuai profil pelajar Pancasila. Pengertian bertakwa: penggambaran profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat menjalankan segala perintah beserta larangannya. Berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terampil dalam bidang akademik maupun non-akademik, baik bidang teori maupun praktek. Menyusun pernyataan prakarsa perubahan. Atap awal, tantangan, aksi pembelajaran. A. Aset atau awal. Sekolah memiliki sumber daya manusia mulai dari 1. Kepala sekolah, guru, siswa yang menjadi objek maupun teladan dalam menciptakan lingkungan yang religius dan santun. 2. Sekolah mempunyai iklim kerja yang kondusif, area kerja representatif, dan faktor ergonomis yang baik. 3. Prasarana dan sarana yang memadai atau mendukung untuk menciptakan insan yang bertakwa dan berprestasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 4. Orang tua dan komite sekolah yang dapat memantau demi terciptanya insan yang bertakwa, berprestasi, terampil, dan santun. 5. Kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri untuk membantu siswa dalam meningkatkan keterampilannya. Menyusun pernyataan prakarsa perubahan. T. Tantangan. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Stakeholder harus dapat
1. Mendorong siswa untuk rajin beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. 2. Mengarahkan siswa untuk saling menghormati. 3. Menjaga budaya kita yang baik agar tidak luntur. 4. Menjaga norma kesopanan dan kesantunan dalam bertutur kata. 5. Mendorong siswa untuk selalu berkata dan bertingkah jujur serta percaya diri. Nyusun pernyataan prakarsa perubahan. A. Aksi. Kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Stakeholder harus dapat 1. Berkolaborasi dengan warga sekolah. 2. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan. 3. Membimbing dan melatih anak untuk selalu terampil dan berprestasi. 4. Guru menjadi teladan dalam bertingkah dan bertutur kata yang santun. 5. Guru mengembangkan kompetensinya dengan cara diklat, magang, guru, serta mengikuti program-program pengembangan kompetensi. Baca prakarsa perubahan. B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan 1. Bagaimana siswa dapat menerapkan budaya secara terus-menerus? Tindakan atau penyelidikan yang pertama adalah melalui pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, maka anak akan terbiasa. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menumbuhkan agar siswa gemar membaca secara kontinu. Tindakannya dengan cara membiasakan siswa untuk membaca paling sedikit 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ambil pelajaran, discover. Pertanyaan: aktivitas apa yang dilakukan untuk bisa gemar membaca atau melaksanakan program 1 minggu 1 buku? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah dengan memberikan tugas menulis dalam buku literasi dan dikumpulkan untuk dikoreksi dan memberi reward atau masukan di dalam buku literasi. Pertanyaan yang kedua, situasi yang bagaimana agar dapat menciptakan anak-anak yang hobi budaya membaca? Tindakan atau penyelidikan adalah kita sajikan buku-buku non pelajaran yang bisa menarik minat baca anak, buku cerita yang menarik yang dapat menarik simpati anak sehingga anak bisa tertarik dengan buku yang kita sajikan. Gali mimpi, dream. Pertanyaan 1. Apa dampak positif dari penerapan budaya membaca atau program 1 minggu 1 buku? Tindakan atau penyelidikan. 1. Dampak positif anak semakin gemar membaca dan juga karena membiasakan anak untuk membaca akhirnya terbiasa. Yang kedua, apakah para siswa sudah konsisten dalam menerapkan program budaya membaca? Tindakan atau penyelidikan adalah agar anak konsisten dalam membaca, kita harus selalu menanamkan budaya membaca setiap hari sehingga menjadi kebiasaan. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan 1. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan program budaya membaca atau program 1 minggu 1 buku? Tindakan atau penyelidikan. 1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik dapat mengakses buku dan bahan lainnya di sudut baca di semua kelas, kantor, dan area lain di sekolah. Yang kedua, upaya apa yang dilakukan untuk menumbuhkan para siswa gemar membaca program 1 buku 1 minggu untuk meningkatkan prestasinya?
tindakan atau penyelidikan. 2. Menjalankan kegiatan membaca dalam hati selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Perlu diberi kesempatan untuk mengikuti program pelatihan peningkatan pemahaman tentang program literasi. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan: 1. Siapa saja yang terlibat dalam penggalangan program budaya membaca satu buku satu minggu untuk meningkatkan prestasinya? Tindakan atau penyelidikan adalah 1. Dana BOS, sumbangan wali murid, donatur dari alumni. Kedua, siapa yang mengawasi program budaya membaca satu buku satu minggu? Yang tindakan atau penyelidikan adalah kepala sekolah, kepala perpustakaan, guru bahasa Indonesia, dan SKL. Pertanyaan yang ketiga, apa indikator keberhasilan dari program budaya membaca satu buku satu minggu? Tindakan atau penyelidikan adalah pembiasaan yang menyenangkan, pengembangan minat baca untuk meningkatkan literasi, pembelajaran berbasis literasi. Pertanyaan, sanggahan dan penguatan antar kelompok. Pertama, oleh Bapak Mujahid Irfai, kelompok 2. Di era kurikulum merdeka saat ini, yang memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik, dan mendorong kreativitas guru. Dan amanat dari Gubernur Jateng bahwa sekolah gratis tanpa pungutan, akan tetapi kenyataan di lapangan masih adanya sekolah mengut berkedek sumbangan. Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan implementasi kurikulum merdeka? Jawabannya adalah, menurut pendapat kelompok kami, berkaitan dengan adanya sumbangan di sekolah sah-sah saja, asalkan didasari dengan keikhlasan antara pihak wali murid dengan pihak sekolah tanpa ada unsur paksaan, demi menciptakan daya dukung keuangan untuk kegiatan pengembangan fisik maupun ekstrakurikuler untuk meningkatkan kompetensi siswa. Pertanyaan, sanggahan, dan penguatan antar kelompok dari Bapak Mujahid Irfai, kelompok 2. Program dari kelompok 1 yaitu 1 minggu 1 buku. Apakah dapat terlaksana dengan baik? Sedangkan dengan cara membaca sendiri anak akan menjadi tidak terarah. Jawab dari kelompok kami, program 1 minggu 1 buku merupakan implementasi dari budaya membangkitkan semangat literasi. Hal yang terpenting adalah anak mau membaca demi peningkatan budaya literasi dan penambahan wawasannya. Setelah itu, guru menanyakan hal apa yang didapat dari aktivitas tersebut. Pertanyaan, sanggahan, dan penguatan antar kelompok. Pertama, dari Bapak Mujahid Irfani, kelompok 2. Apakah tujuan dari visi takwa itu sendiri? Jawaban dari kelompok kami, takwa adalah penjabaran dari stakeholder yang ada harus taat menjalankan aturan dan larangan agama. Program-program yang baik dalam bidang umum dan agama harus dapat dilaksanakan dengan baik, misalnya ketika mendengar azan, siswa dan guru bergegas untuk sholat berjamaah. Pembiasaan berdoa dan membaca Asmaul Husna di awal pembelajaran dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pertanyaan, sanggahan, dan penguatan antar kelompok dari Bapak Mujahid Irfai, kelompok 2. Apakah maksud dari kata representatif dan
ergonomik di dalam penjabaran visi di atas? Jawaban dari kelompok kami, representatif adalah penjabaran dari kondisi sekolah yang aman, nyaman, dan asri, sehingga menjadi faktor pendukung terwujudnya visi tersebut. Sedangkan faktor ergonomik berkaitan dengan kondisi alam di dalam sekolah tersebut, mulai dari lingkungan yang jauh dari tingkat kebisingan, bencana alam, serta kondisi ruangan, sarana, dan prasarana yang mendukung dalam keadaan baik atau layak. Pertanyaan, sanggahan, dan penguatan antar kelompok dari Ibu Latifah Nurlaila, kelompok 3. Cara memastikan kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik pada penggambaran visi di atas. Jawaban dari kelompok kami adalah dengan cara membuat komitmen bersama dengan seluruh stakeholder yang ada, baik guru, kepala sekolah, komite sekolah, maupun wali murid, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Terima kasih, salam dan bahagia.